Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Siti Rosiah M. Hum. Saya sebagai Kepala Sekolah SMP Sohibul Barokah, Kasemen, Kota Serang. Dalam hal ini, saya ingin mengikuti Lomba Praktik Baik Kepala Sekolah dengan berjudul Praktik Baik Kepala Sekolah SMP Sohibul Barokah, Kasemen dalam mengelola sekolah dengan siklus inquiry kolaboratif, alur desain implementasi, measure, reflect, dan change. Tahap pertama, desain implementasi, melaksanakan strategi. Sebagai kepala sekolah harus memiliki strategi yang bekerja sama dengan seluruh staf, TU, dan juga Dewan Guru, baik dalam ranah yayasan, sekolah, komite, dan mitra-mitra sekolah. Oleh karena itu, dalam memimpin SMP Sohibul Barokah, saya memiliki beberapa rancangan strategi. Yang pertama, gaya kepemimpinan dengan memiliki tujuan dan prioritas jangka panjang. Gaya kepemimpinan saya berpusat pada 3M. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan mental. Sebagai kepala sekolah, saya harus menyediakan ruang untuk PTK berbagi frustasi, tantangan, dan kekhawatiran tanpa takut dihakimi dan dapat dinilai buruk. M yang kedua adalah memperkuat rasa kepemilikan. PTK yang pendapatnya dihargai akan memiliki rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap keberhasilan sekolah. M ketiga adalah menyempurnakan sistem penilaian. Bahkan, sistem penilaian yang paling canggih pun memiliki keterbatasan. Mendengar masukan yang kualitatif dan objektif dari guru dapat menghasilkan sistem penilaian yang relevan, adil, dan bermakna. Meskipun pernah merasakan sebagai guru di SMP Sohibul Barokah, saya akan mengambil dan meresum semua kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh kepala sekolah sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan strategi pemberian motivasi kepada seluruh Dewan Guru, staf TU, dan peserta didik. Setiap hari mengajar, mendidik, memperhatikan murid adalah tugas seorang guru. Oleh karena itu, pasti setiap harinya merasakan kejenuhan jika tidak ada yang memberi motivasi. Sebagai kepala sekolah, saya wajib memberikan motivasi kepada Dewan Guru dan juga staf TU untuk selalu berusaha semangat melaksanakan tugasnya. Kemudian strategi yang ketiga adalah peningkatan kompetensi Dewan Guru dan staf TU. Setiap hari guru harus selalu dicek kesiapan mengajarnya bekerja sama dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Selaku kepala sekolah, saya membuka lebar Dewan Guru untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi untuk profesinya, baik melalui MGMP, kelompok belajar, webinar, dan kegiatan lainnya. Begitu pula dengan staf TU dan operator. Selanjutnya adalah evaluasi dan penugasan. Seluruh program kegiatan yang ada di SMP Sohibul Barokah tidak akan berhasil jika tidak ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui kekurangan yang harus dibenahi dan kelebihan yang harus dipertahankan. Penugasan yang diberikan oleh kepala sekolah sesuai SK kepala sekolah diberikan adalah suatu bentuk kelegalan untuk para PTK bekerja di sekolah. Oleh karena itu, sebagai kepala sekolah, saya harus memastikan seluruh PTK melaksanakan tugasnya yang sudah diberikan masing-masing dan selalu mengawal mereka untuk mencapai keberhasilan dengan visi misi sekolah. Yang kelima adalah supervisi. Dengan melakukan supervisi, kepala sekolah dapat memantau, membina, memperbaiki seluruh program belajar mengajar yang ada di SMP Sohibul Barokah yang telah disepakati bersama. Saya melakukan supervisi pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler atau PJBL, dan ekstrakurikulernya. Yang keenam adalah membangun keharmonisan dengan wali murid atau komite. Tujuan utama keharmonisan dengan wali murid adalah menciptakan sinergi dalam mendidik anak untuk membentuk karakter yang positif. Kemudian, pada pembelajaran tahun ini, Kemendikdasmen mensosialisasikan supaya seluruh murid melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oleh karena itu, kami sebagai PTK dan juga saya sebagai kepala sekolah wajib mensosialisasikan dan bekerja sama dengan para wali murid
atau komite untuk mensukseskan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Selanjutnya, mengukur dampak dan efektivitas atau measure. Dari 6 strategi yang saya terapkan tadi, maka saya harus mengukur beberapa dampak yang harus kita benahi. Oleh karena itu, tingkat keterlibatan seluruh warga sekolah adalah hal yang paling penting. Utamanya yaitu adalah keberhasilan dari seluruh dewan guru, staf TU, dan wali murid, salah satu peluang untuk menjadikan sekolah lebih baik dari sebelumnya. Adapun jika terdapat kekurangan dari berbagai kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, harus segera menyusun penyesuaian yang baru secara akuntabel. Berikut indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan program sekolah. Yang pertama adalah keaktifan saya sebagai kepala sekolah, Dewan Guru, dan staf TU dalam program pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang kedua, kepedulian kepala sekolah, Dewan Guru, dan staf TU pada lingkungan sekolah mencakup keberhasilan, kemudian kebersihan, keamanan, dan sensitivitas murid yang melakukan pembulian serta membeda-bedakan gender di lingkungan sekolah. Yang ketiga, keterlibatan warga sekolah dalam program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Yang keempat, keterlibatan wali murid dan komite. Selanjutnya, merefleksikan hasil dan berbagi praktek atau reflek. Pada tahap refleksi, ada beberapa yang harus disiapkan. Yang pertama, data dan catatan khusus proses berjalannya kegiatan intrakurikuler, kokurikuler atau PJBL, dan ekstrakurikuler, serta hasil supervisi kepala sekolah. Yang kedua, data siswa yang bermasalah dalam kehadiran maupun perilaku yang tidak sesuai dengan kesepakatan sekolah. Yang ketiga adalah hasil kolaborasi bersama wali murid dalam setiap kegiatan. Yang keempat, melakukan refleksi dan evaluasi secara aktif dan berkala di setiap evaluasi yang berdasarkan kolaborasi. Masya Allah, anak-anak saya, anak-anak kita. Evaluasi adalah yang paling penting. Kemudian terakhir adalah change, melakukan perubahan berdasarkan refleksi untuk perbaikan di siklus berikutnya. Merespon hasil refleksi dan evaluasi dari data-data dan pengalaman para warga sekolah adalah bentuk upaya melakukan perubahan suatu program yang perlu dipertahankan untuk dijalankan atau ditiadakan sesuai kondisi dan kebutuhan SMP Sohibul Barokah. Karena seluruh kebutuhan dan kondisi keadaan sekolah hanya kepala sekolah, dewan guru, staf TU, dan wali murid atau komite yang mengetahui dan berhak mengondisikannya. Berubah dan keluar dari zona nyaman adalah suatu bentuk keseriusan PTK terhadap kemajuan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menekankan suasana berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan yang terintegrasi melalui olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Sekian dari saya sebagai Kepala Sekolah SMP Sohibul Barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.